Baik, Mas Budiman tadi ada challenge ya dari Bang Rey, kalau tujuan besar bertemu Prabowo adalah untuk memastikan kemenangan besar kaum nasionalis di Pilpres 2024, memangnya ada bakal calon presiden sekarang yang tidak nasionalis? Ganjar Pranowo pun kan nasionalis. Saya justru tidak bertitik tolak bahwa Pak Prabowo satu-satunya nasionalis, jelas tidak. Justru asumsinya adalah ada dua kekuatan. Satu sudah mencalonkan Pak Ganjar itu PDI Perjuangan, Pak Prabowo juga sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, yang menurut saya dua-duanya adalah sosok yang mewakili kekuatan nasionalis. Oke, justru sejak awal saya katakan kata persatuan kaum nasionalis, sehingga ini untuk memastikan soal kemenangan dengan margin yang besar oleh kekuatan persatuan kaum nasionalis dengan margin yang besar, sehingga pastinya dengan begitu, karena hanya dua pasangan, tentu saja hanya satu putaran, tentu saja ada pertimbangan, akhirnya pertimbangan teknis lainnya adalah memurahkan proses suksesi demokratis, dan pada akhirnya membuat bangsa kita ini berhenti di bulan Februari Maret dengan kemenangan besar, dan ya tinggal tunggu pelantikan dari presiden dan wakil presiden yang dimenangkan dengan margin atau selisih suara yang signifikan oleh persatuan kaum nasionalis. Bagi saya ini penting agar kita punya energi segera untuk konsentrasi membangun lagi Indonesia. Ini penting banget. Begitu. Narasi persatuan kaum nasionalis kami dengar di wawancara ini nih. Mungkin saya salah ya, tapi semalam saya tidak mendengar ada narasi persatuan kaum nasionalis. Apakah ini maksudnya, konkretnya itu kembali menggulirkan wacana duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo seperti yang selama ini kita dengar, Mas Budiman? Whatever, bisa. Itu bisa, ukurannya siapa satu gratis itu urusan lain ya, itu urusan negosiasi di partai politik. Tapi ini yang saya ingin memastikan bahwa ini terjadi. Sebenarnya saya sampaikan juga dalam beberapa wawancara di media lain, dimuat juga di media online, ada wawancara dengan Pak Prabowo. Kemudian saya setelah keluar juga ada doorstop lagi dengan wartawan, saya tekankan itu supaya ini ada pencairan suasana. Kenapa pertanyaan ini? Kan sinyal lama, ya betul, saya katakan tadi juga sinyal lama, tapi kemudian tidak kunjung menghasilkan komunikasi politik yang strategis antar kaum nasionalis ini. Sehingga saya yang dalam tanda kutip bukan struktur partai merasa punya keleluasaan yang bisa saya optimalkan, saya manfaatkan ya, untuk kemudian melakukan ice breaking, gitu Sylvia. Yang dalam tanda kutip. Mas Budiman, ada tidak yang mengutus Anda untuk melakukan ice breaking ini? Tidak, itu insting politik saya saja. Insting politik saya saja. Karena kan ada yang menyambungkan, Mas Budiman, kita tahu ada dari dulu ada wacana duet Prabowo dengan Ganjar. Ada juga yang mengatakan Jokowi pun, Presiden Jokowi pun ingin menduetkan Prabowo dengan Ganjar. Jadi wajar kan ada yang bertanya apakah Mas Budiman ini utusan dari Presiden Jokowi kah untuk kembali menggaungkan duet ini? Tidak ada utusan, tapi saya sih merasa bahwa ada semacam persamaan insting, naluriah politik, ideologis, value yang saya yakin sama dengan Pak Jokowi. Tanpa harus, it goes without saying lah, tanpa harus Pak Jokowi mengatakan buat kayak gini, enggak. Saya mengatakan oke, ini ada kebutuhan seperti ini, dan ini ada kebutuhan bangsa, ini juga ada kebutuhan Pak Jokowi, dan menurut saya juga kebutuhan kaum nasionalis juga. Ya, saya kira itu begitu. Tanpa harus ada perintah apapun. Oke, baik. Bang Rey, ada narasi yang meluas nih di wawancara ini. Semalam kita tidak dengar ya soal narasi persatuan, kemudian rencana duet, menduetkan Prabowo Ganjar, kemudian Mas Budiman berinisiatif mengambil langkah untuk ice breaking. Anda melihat ada apa di balik ini, Mas Bang Rey? Ya, kalau boleh diandaikan Budiman ini seperti orang bangun tidur yang menganggap tidak ada orang padahal di sekelilingnya begitu ramai gitu loh kira-kira. Jadi seperti orang yang ya itulah bangun tidur ya kan, gagap menganggap nggak ada orang padahal lalu lalang di sekitar dia begitu banyak orang. Nah, kenapa saya mengatakan ini?
Budiman kan menganggap ada ancaman kepada kelompok nasionalis. Nggak ada ancamannya. Belum dari survei-survei juga memperlihatkan kepada kita Ganjar Pranowo adalah dua calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi. Kan? Itu pertama. Yang kedua, perlu persatuan nasional di kelompok-kelompok nasionalis. Lah buat apa? Ya kan karena dua pasangan ini juga menganggap nggak ada persoalan kok di antara mereka. Lalu kenapa harus dipasangkan? Misalnya begitu ya. Nah, yang ketiga adalah supaya kemenangan nasionalis itu mutlak. Itu masalahnya nggak mungkin ini dipersatukan karena dua orang itu menganggap nggak ada masalah. Gitu. Jadi ini sebetulnya, Bang Rey, menurut Anda ini masalah yang mengada-ngada, diada-adain saja, padahal tidak ada masalah soal nasionalis atau tidak? Budiman menghalusinasi bahwa seolah-olah ada ancaman terhadap apa yang disebut sebagai kelompok nasionalis, dan nasionalis itu dibutuhkan kemenangannya begitu besar, dan kelompok nasionalis itu seolah-olah nggak bisa dipersatukan gitu. Yang halusinasi itu nggak berangkat pada fakta. Pertama, sulit kita menyebut siapa sebetulnya yang bukan nasionalis dalam kelompok ini, karena Budiman sendiri tidak menyebutkan siapa yang bukan nasionalis itu kan. Yang kedua, di antara yang ia sebut sebagai tokoh-tokoh nasionalis itu, nggak ada yang merasa di antara mereka itu terjadi persaingan, terjadi perbedaan, terjadi macam-macam gitu loh kira-kira. Sehingga justru mereka ingin terlibat. Kita langsung tanya ya ke Mas Budiman. Mas Budiman, apakah ini halusinasi ancaman atau karena ada kekecewaan Mas Budiman terhadap PDI Perjuangan? Saya kira pertama saya nanggapi Ray ini selalu mulai dari asumsi salah, berkesimpulan salah, bahwa dengan analogi dengan metafor yang salah, dengan logika yang salah, dan tidak estetis juga. Saya katakan bahwa persaingan politik dan persatuan politik kan tidak harus lahir dari masalah. Justru persatuan politik itu lahir dari mencari banyaknya kesamaan. Ya kan? Mencari dari banyak kesamaan, saya kira tidak harus mulai dari masalah. Kalau bicara masalah, saya justru dalam masa lalu lebih baik bermasalah kan dengan Pak Prabowo. Justru kita tidak melihat itu dari masalah. Justru kita melihat bahwa perlu ada konsolidasi. Menang dari kaum nasionalis. Kedua, kalau Ray mengatakan tidak ada masalah, orang baik-baik saja, saya kira Ray karena berhenti membaca buku. Terbitan terakhir tahun berapa yang Ray baca nih katanya. Ini yang membuat Ray bahwa seolah demokrasi hanya sudah rutinitas prosedural. Tidak. Kita punya tantangan demokrasi 99, pemilunya tantangannya berbeda. 2004 tantangan globalnya ya, bukan cuma tantangan domestiknya. Hari ini pun tantangan kita globalnya juga berbeda. Presiden yang akan digantikan atau diteruskannya juga berbeda. Artinya 2014 Pak SBY, Bu Mega, ada kebutuhan untuk sustainability, ada kebutuhan untuk keberlangsungan. Yang menurut saya itu adalah agenda yang dalam aturan demokrasi tidak pernah dicantumkan, tapi dalam aturan dan dalam kaidah-kaidah membangun negara itu ada. Dan menurut saya sebagai orang politik, praktisi, dan saya masih baca buku-buku terbitan terbaru, itu harus dijawab. Kecuali kalau saya hanya sekedar pengamat politik atau pengamat pemilu yang memang harus khusus mengamati satu tema. Orang politisi praktis itu kan tidak hanya bergantung pada satu segmen ini. Saya orang politik tugasnya hanya menjaga kualitas demokrasi saja. Tidak. Tugas juga soal keadilan sosial, soal macam-macam lah ya. Melihat itu dalam rangka komprehensif, maka tidak bisa direduksi bahwa politik adalah rutinitas pemilu prosedural dan itu nggak ada masalah. Itu jawaban Mas Budiman untuk Bang Rey ya. Kalau pertanyaan saya tadi gimana? Kalau ini bukan persoalan ancaman, apakah persoalan kekecewaan terhadap partai sendiri, Mas Budiman? Halo, Mas Budiman. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi. Bang Rey, ditanggapi dulu tadi. Jadi bukan masalah ancaman-ancaman, tidak perlu ada masalah.
Saya sebetulnya nggak enak menanggapinya karena Budimannya nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan Budiman bisa dengar di lain waktu. Gitu. Itu yang saya sebut tadi halusinasi kan. Budiman membuat definisi begini begono gitu. Yang tentu saja dia sebut nanti 1-2 fakta menjelaskan itu. Padahal nggak sebesar yang kalau dalam kacamata saya tidak sebesar yang ia bayangkan. Itu pertama. Yang kedua, masalah terbesarnya itu adalah 2 tokoh yang ia bayangkan sebagai mewakili kelompok nasionalis itu. Justru berada dalam posisi yang merasa tidak ada masalah juga dengan mereka. Jadi ini seperti kompetisi yang harus berjalan, yang siapapun pemenangnya itu harus dihormati karena merasa sama-sama di antara 2 tokoh ini akan membawa agenda yang seperti yang disebutkan oleh Budiman gitu. Nah yang ketiga, pada kenyataannya juga 2 tokoh ini adalah 2 tokoh yang setidaknya di dalam survei memperlihatkan elektabilitas paling tinggi dari calon yang lain. Artinya potensi mereka sebetulnya menang. Dan kalau siapapun di antara mereka menang, mewakili apa yang disebut dengan kelompok nasionalis seperti yang disebutkan oleh Budiman gitu ya. Lalu apa yang dipersoalkan gitu? Baik. Apa yang dikhawatirkan gitu. Justru kan lebih bagus kalau mereka tetap berada dalam posisi yang seperti sekarang untuk mendinamisasi menurut saya ya. Membuat politik makin banyak pilihan. Nasionalis yang sama tentu belum tentu sama dalam konteks bagaimana mengimplementasi. Ganjar pasti berbeda dengan Pak Prabowo. Kalaupun dianggap hanya mewakili yang disebut dengan nasionalis itu dalam pandangan Budiman gitu. Nah orang ingin varian yang lebih teknis dari soal kelompok-kelompok ideologi yang bernama nasionalis atau bukan nasionalis itu. Gitu. Di situlah pentingnya kehadiran tokoh Pak Prabowo, tokoh Ganjar untuk memberi alternatif kepada masyarakat soal bagaimana teknis pengelolaannya. Oke, terima kasih atas analisa Anda, Bang Rey. Sayang sekali ada gangguan komunikasi ya dengan Mas Budiman. Mudah-mudahan ada waktu lain kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Terima kasih Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami dan sebelumnya ada Budiman Sujatmiko.